Minta maaf atau pergi dari sini. Pelayan yang melayani mereka adalah seorang gadis berusia 20-an yang mengenakan congsam. Para pelayan di gedung Glory ini semuanya wanita dan kebanyakan memiliki kecantikan yang menggoda. Pelayan ini tentu saja mengenal Januardi, lalu dia melirik ke arah Damar, sambil mengerutkan alis dia berkata, Pak Januardi, maaf tapi ini tidak sesuai dengan peraturan kami. Peraturan? Kamu tidak mengenalku? Tanya Januardi sambil mengerutkan dahinya. Saya tahu Anda tapi gedung Glory tidak memiliki aturan untuk mengusir pelanggan. Ini, jawab pelayan itu segera. Kelihatannya kamu memang tidak mengenalku, ujar Januardi sambil memandang jijik ke arah pelayan itu. Mulai hari ini, ingat ini baik-baik. Kata-kataku adalah peraturan. Mendengar kata-kata itu, Damar dan Talia saling memandang. Kedua orang itu menunjukkan senyum tipis seperti sedang menertawakan Januardi. Januardi terus memerintah pelayan, bukannya kamu masih ingin bekerja di sini? Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, panggil manajer kalian kemari. Keributan di sini langsung menarik perhatian orang-orang. Dengan cepat, seorang wanita berusia 30-an yang memakai pakaian office lady yang datang mendekat ke arah mereka sambil tersenyum. Oh, Pak Januardi, ada masalah apa sampai membuat Anda semarah ini? Januardi melirik ke orang itu, lalu melihat ke arah Damar dan Talia. Dengan santai dia mengatakan, usir mereka keluar dari sini. Manajer gedung Glory langsung mengerutkan keningnya, lalu berkata, Pak Januardi, maaf tapi sepertinya ini kurang pantas. Kami di sini demi berbisnis, tidak ada alasan untuk mengusir tamu kami keluar. Sangat sederhana, mereka sudah menyinggung aku dan temanku. Aku mengajak wanita itu untuk makan bersamaku tapi dia menolaknya. Bahkan sampai menghina aku sebagai anjing kucing liar. Aku hanya ingin memperlihatkan pada mereka sebenarnya siapa yang anjing kucing liar, jawab Januardi santai. Di sebelahnya, Tandi terlihat angkuh, melirik Damar dengan ekspresi merendahkan. Lalu dia mengatakan, lagi pula orang ini adalah pelaku pemerkosa yang dipenjara selama 9 tahun. Orang seperti ini datang makan di gedung Glory, pasti akan merusak reputasi gedung Glory. Januardi menatap tajam ke arah manajer gedung Glory sambil mengatakan, tentu saja kamu juga boleh mengikuti peraturan kalian untuk tidak mengusir mereka. Tapi itu juga akan berarti, mulai hari ini, aku Januardi, Anthony, dan juga teman-teman kami tidak akan pernah menyantap makanan di gedung Glory lagi. Tempat ini ditunjukkan untuk tamu kelas atas alias tamu yang mengunjungi tempat ini adalah tamu tetap. Tamu yang datang ke sini hanya tamu itu-itu saja. Sedangkan orang seperti Januardi termasuk pelanggan besar. Dia dan teman-temannya itu membawa keuntungan sekitar 2 miliar untuk gedung Glory setiap bulan. Tandi tersenyum senang sambil berkata, Damar, kalau aku menjadi kamu, aku sudah menyingkir dari sini dan berinisiatif memberikan wanita di sampingmu itu pada Kak Januardi. Di kota LH, memprovokasi Kak Januardi bukanlah pilihan yang bijaksana. Memikirkan tentang itu membuat manajer gedung Glory kesusahan. Dia melihat ke arah Damar dan Talia, dengan sangat sopan dan gugup mengatakan, maaf, apa bisa? Ada apa ini? Belum selesai manajer selesai bicara, tiba-tiba suara berat terdengar. Mengikuti suara itu, seorang pria dengan rambut yang dipotong pendek berjalan dari lantai atas menuju ke kerumunan itu. Pria itu terlihat berumur 4-50-an. Penampilannya rapi dan tegap, tubuhnya kelihatan sangat kuat. Manajer dengan cepat memberi hormat sambil memanggilnya, Bos. Bos Zaki, panggil Januardi sambil melanjutkan perlahan, orang-orang ini sudah membuatku tidak senang. Usir mereka, kalau tidak aku dan teman-temanku tidak akan pernah datang kemari lagi. Bos Zaki mengerutkan alisnya kemudian melihat ke arah Anthony yang berdiri di sebelah Januardi. Kening Anthony juga ikut mengerut, lalu melihat ke arah bos dan mengatakan, Paman Zaki, beberapa orang ini, memang sudah keterlaluan. Bos Zaki melihat ke arah orang yang diminta Januardi untuk pergi. Saat matanya bertemu dengan Damar dan Talia, tubuhnya langsung bergetar hebat. Damar dan Talia memperlihatkan wajah kebingungan. Tentu saja, orang yang dipanggil dengan Bos Zaki ini memang mengenal mereka berdua. Tapi baik Damar maupun Talia, mereka berdua tidak ingat tentang orang ini. Bos Zaki menghela napas panjang kemudian berjalan ke arah Damar mereka. Di samping, wajah Tandi dan Januardi menunjukkan kepuasan. Dalam kepala mereka seperti sudah terlihat adegan Damar dan lainnya yang terusir dari gedung ini. Anthony membawa dua wanita teman mereka berjalan mendekat. Bos Zaki berdiri di depan Damar dan Talia, lalu dengan hormat membungkuk, saya benar-benar minta maaf mengganggu waktu makan siang Anda bertiga. Tidak perlu minta maaf, ujar Tandi lalu melanjutkan, orang itu adalah pemerkosa, sebuah sampah masyarakat. Tidak perlu minta maaf pada orang seperti itu. Langsung saja tendang mereka dari sini dan masalah selesai.
Januardi terkikik ringan, melirik ke arah Damar dan Talia sambil tersenyum manis. Hei, cantik, sekarang kamu tahu bukan, siapa yang anjing? Plak, plak. Di saat ini, Bos Zaki yang tadi sedang membungkul langsung berbalik dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dia langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Tandi dan Januardi. Suara yang nyaring dapat terdengar sampai seluruh sudut ruangan dan langsung membuat keheningan. Semua orang langsung memandang ke arah suara nyaring itu. Januardi tertegun beberapa saat, tapi dengan cepat dia langsung merasa marah dan malu. Dia mengangkat tinju sambil menarik kerah baju Bos Zaki. Orang tua sialan, berani-beraninya kamu memukulku. Melihat itu, Anthony dengan cepat menarik Januardi sebelum tinju itu dilayangkan. Bos Zaki melihat ke arah Januardi lalu mengatakan, kalau kamu tidak mau makan di tempatku, keluar sana. Aku tidak butuh uang kalian yang tidak seberapa itu. Kalau kalian masih mau makan di tempatku ini, minta maaf pada mereka berdua. Hidung Januardi hampir saja tersumbat saking marahnya. Di sebelah mereka, Tandi bahkan lebih bingung. Dia sama sekali tidak menyangka akan berkembang menjadi seperti ini. Dia melihat ke arah Damar dan Talia lalu menyadari mereka berdua sedang menertawai dia. Tandi melihat ke sekeliling, menyadari semua orang sedang melihat ke arah mereka. Dia ditampar di antara kerumunan orang-orang. Dibandingkan dengan rasa sakit membara di wajahnya, dia lebih merasa malu sampai ingin bersembunyi di dalam lubang. Kamu suruh aku minta maaf pada mereka? Tanya Januardi sambil tertawa dingin. Zaki, aku akan ingat tamparan ini. Urusan kita belum selesai. Anthony yang dari tadi tidak berani bicara mengerutkan alisnya. Dia juga tidak mengatakan apapun pada Zaki tapi dia melihat ke arah Damar, dengan tenang mengatakan, Damar, kamu masih terlalu hijau untuk mendapatkan permintaan maaf dariku maupun Januardi. Walaupun tamparan barusan dilakukan oleh Bos Zaki, tapi akan kami perhitungkan denganmu. Damar mengangkat bahunya tanda tidak peduli tanpa bicara apa-apa. Jangan bicara omong kosong di sini. Cepat pergi. Ke depannya jangan datang lagi kemari, ujar Zaki dengan nada tidak sabar. Januardi tersenyum dingin lalu melihat ke arah Damar dan Talia. Dia menjilat bibirnya lalu mengatakan, baik, aku akan ingat kejadian hari ini. Lalu tentang kamu, cepat atau lambat suatu hari nanti aku akan membuatmu merangkak ke atas tempat tidurku lalu memohon padaku untuk mengampunimu. Cahaya dingin terpancarkan di mata Talia. Damar dengan cepat menggelengkan kepala untuk menahannya. Ayo pergi, ujar Januardi sambil menggertakkan gigi. Dia tidak ingin bertahan di tempat ini lebih lama lagi saking malunya. Melihat mereka pergi, Zaki langsung memandang ke Damar dan Talia, kedua tamu terhormat. Maaf pengelolaan restoran kami masih kurang bagus sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Silakan pindah ke lantai 6 untuk menyantap makanan terbaik kami. Untuk Anda akan saya anggap gratis. Anthony dan Januardi yang belum sepenuhnya pergi langsung berhenti mendengar kata-kata tersebut. Anthony memalingkan kepalanya dengan wajah terkejut. Gedung Glory terdiri dari 6 lantai tapi yang dibuka untuk umum hanya lantai 1 sampai lantai 5. Anthony tahu, lantai 6 adalah lantai khusus yang digunakan Zaki untuk menjamu tamu terhormat. Tapi lantai 6 ini belum tentu digunakan, bahkan dalam kurun waktu 1 tahun belum sekalipun. Hubungan kakek Anthony dan Zaki cukup bagus tapi bahkan kakeknya itu tidak pernah naik ke lantai 6. Sekarang Zaki malah mengundang Damar dan Talia menyantap makanan terbaik mereka di lantai 6. Hal ini benar-benar mengejutkan. Setelah perkenalan dari Tandi, Anthony mengenal siapa orang yang bernama Damar itu. Seorang Zaki tidak mungkin mengundang orang seperti itu untuk makan hidangan di lantai 6. Apa ini caranya untuk menenangkan tamu yang lain? Tanya Anthony dalam hati, lalu melirik ke Talia atau latar belakang wanita itu sangat hebat. Saat menghadapi Januardi maupun aku, nada bicaranya sangat tenang. Di saat dia masih kebingungan, Damar dan lainnya berdiri dan berjalan ke lantai atas. Di saat yang sama Wadi mengedipkan sebelah matanya ke arah Anthony, membuat amarah Januardi semakin bertambah. Sialan, teriak Januardi kesal, mau apa kalian masih berdiri di sini? Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar pintu utama. Sedangkan Damar dan lainnya sampai di lantai 6. Lantai 6 sangat tenang, mereka berjalan memasuki ruangan khusus. Tepat saat memasuki ruangan itu, Zaki menghela napas panjang kemudian dengan bergetar menyambut, suatu kehormatan dapat bertemu dengan Zero dan Second. Bersambung.